Hai, balik lagi bersama gue Ikhwan Dokus dan selamat mendengarkan podcast 9 Cerita. Nah, kali ini gue akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita tentang pengalaman menemukan hewan. Ini sebenarnya berkaitan dengan penemuan hewan lainnya yang satu minggu terakhir ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial gitu kan. Kalau kalian tahu nih, kalau kalian lihat Twitter atau kalian lihat Instagram atau media sosial lainnya, bahkan di portal berita sekalipun, ada berita penemuan hewan yang diduga itu adalah hewan yang digunakan sebagai media untuk cari penghasilan secara tidak wajar. Jadi, beberapa waktu lalu di kota Depok, itu diberitakan ada seekor babi yang diduga adalah babi ngepet. Yang mana babi ngepet ini dapat dikatakan sebagai jelmaan dari seseorang yang memiliki ilmu hitam yang bertujuan untuk mencari uang atau mengambil uang atau mencuri uang dari orang. Nah, yang sebenarnya jadi pertanyaan gue adalah, apakah benar ini sebenarnya babi ngepet? Lalu, apakah benar ini babi ngepet? Aneh banget sih kalau kata gue. Kalau dilihat dari bentukannya aja itu ya kelihatan banget babinya itu babi yang biasa. Meskipun gue sendiri nggak tahu ya gimana bentukan asli dari babi ngepet yang ada, kalau memang itu ada gitu. Dan sepenglihatan gue itu ya babi biasa aja. Jadi itu kalau diambil dari cerita dari masyarakat setempat, mereka mengatakan bahwa beberapa waktu ke belakang itu banyak warga-warga yang merasa kehilangan uang dan mereka nggak tahu uang itu hilang diambil oleh siapa. Kemudian ada desas-desus yang mengatakan jangan ini ada ulah babi ngepet. Nah, kemudian beberapa warga berencana untuk menangkap terduga babi ngepet tersebut. Dan mereka secara apa? Secara bersama-sama dan entah kenapa, jadi tuh mereka merencanakan menangkap babi ngepet dan katanya tuh dengan cara mereka harus membuka baju gitu. Jadi katanya si babi ngepet ini cuma bisa dilihat ketika si orang yang mau mengambilnya atau orang yang mau menangkapnya ini membuka baju. Kemudian jadilah penangkapan babi ngepet oleh sekelompok orang. Mereka mereka bilang mereka membuka baju, kemudian mereka eh, berjaga-jaga di rumah masing-masing dan ketika ada terdengar suara-suara babi ngepet, mereka coba keluar rumah dan coba untuk menangkap. Dan tertangkaplah babi yang berukuran masih kecil, juga ini masih anakan, masih anak lah ini, masih anak babi gitu. Walaupun ternyata ini adalah orang tadinya, jangan masih anak kecil juga gitu kan. Jangan-jangan. Tapi anehnya, setelah ada statement di awal yang mengatakan bahwa babi itu hanya dapat dilihat oleh orang yang tidak menggunakan pakaian. Nyatanya setelah babi itu tertangkap, orang-orang yang pakai pakaian pun tetap bisa ngeliat babinya. Padahal ya kalau emang benar itu babi cuma bisa dilihat oleh orang yang membuka pakaian, gue yakin akan banyak yang ingin melihat babi itu. Gue yakin akan ada banyak orang yang ingin melihat babi itu dan membuktikan bener nggak kalau gue buka baju gue bisa ngeliat babi itu. Tapi yang kedua akan jauh lebih banyak orang yang ingin melihat orang buka baju hanya untuk melihat babi. Bayang nggak? Ini ada yang mengatakan bahwa ketika lu buka baju, lu bisa ngeliat babi. Dan akan ada orang-orang lain yang beranggapan jauh lebih menarik melihat orang yang berbuka baju hanya untuk melihat babi. Ya nggak? Aneh banget. Dan gue sempat mengeluarkan komentar juga di salah satu akun sosial media yang menyebarkan informasi gitulah di sekitaran Depok. Gue bilang sebenarnya komentar gue itu komentar skeptis gitu sih bahwa gue nggak percaya bahwa itu adalah babi ngepet. Kemungkinannya adalah bisa jadi itu babi milik orang yang sengaja dilepas.
Ternyata beberapa hari setelah kejadian ini, karena banyaknya masyarakat yang ingin melihat seekor babi ini, kayaknya sih mendorong kepolisian juga untuk mengusut nih, bener nggak nih ini babi adalah babi ngepet. Meskipun gue yakin polisi juga nggak akan percaya itu babi ngepet, tapi kayaknya ada kejanggalan dalam kejadian ini. Dan ternyata semua ini adalah rekayasa. Jadi ada salah satu oknum dari masyarakat setempat yang ternyata dia sengaja beli babi. Dia sengaja beli babi, dia beli online ke komunitas pecinta hewan seperti itu. Jadi dia beli itu babinya, kemudian dia lepasin babinya, dan bersama-sama oleh masyarakat lain dia tangkap lagi itu babinya. Ibaratnya ini ya, lu beli ikan di pasar, lu masukin di ember, habis itu lu minta tetangga lu untuk nangkap ikan yang ada di ember. Buat apa gitu kan? Aduh, aneh banget sih. Dan pada akhirnya sebelum sebelum terkuak bahwa semua ini telah diskenario, salah satu orang tadi ini yang terlibat dalam penangkapan babi ternyata dia memutuskan untuk memotong babi tersebut. Jadi si babi ini nasibnya sebenarnya sial banget. Dia dibeli oleh orang yang salah. Kenapa gue bisa bilang dia dibeli oleh orang yang salah? Jelas, dia beli babi hanya untuk dikambing hitamkan, padahal dia babi bukan kambing. Kemudian dia disembelih dan dikubur. Padahal gue yakin itu babi masih punya masa depan yang bisa dia berjuang. Nah, kenapa gue mau ngebahas tentang penemuan hewan ini? Karena ya di masyarakat Indonesia pada saat ini, entah kenapa nih, bukan kalau ya, mayoritas lah masyarakat Indonesia ketika melihat hewan yang lepas di sekitaran lingkungan rumah orang ini, mayoritas tuh orang-orang cenderung akan menangkap. Oke lah kalau menangkap dengan tujuan untuk merescue. Apa sih itu merescue nih? Misalnya nih, ada ular yang muncul di komplek perumahan. Jelas ular itu bisa jadi membahayakan eh, penduduk sekitar. Atau bisa juga sebaliknya, penduduk sekitar yang ternyata berbahaya untuk ular ini, ya nggak? Jadi cara terbaik adalah tangkap ular itu, diselamatkan, dibunuh. Dan kalau memang ternyata dia ini masih memiliki sifat liar, lebih baik nantinya dilepaskan ke alam liar, ke habitatnya. Tapi ingat nih, nggak semua hewan bisa kita lepas liar gitu aja. Misalnya nih, misalnya lu nemu apa ya, lu nemu hewan, katakanlah hewan apa ya yang ganas-ganas ya, anjing lah. Katakan lu berada di satu kota, lu nemuin anjing liar. Terus lu nggak bisa berpikir bahwa anjing itu bisa hidup di hutan dan lu bisa lepaskan anjing itu di hutan. Nggak kayak gitu konsepnya. Jadi semua hewan itu punya habitatnya masing-masing, dan kalaupun ada habitat yang pas untuk dia, kembali lagi nih, hewan yang kita temui ini, apakah dia memiliki mental dan apakah dia memiliki kebiasaan selayaknya hewan liar pada umumnya? Kalau nggak bisa dia kita lepas liar begitu aja. Yang ada adalah kita membunuh dia secara tidak. Nah, ngomongin tentang hewan yang ditemukan, penemuan hewan lah. Gue juga punya pengalaman. Jadi beberapa tahun yang lalu, gue menemukan seekor burung. Gue menemukan seekor lovebird yang sudah hampir mati. Jadi ketika gue sedang melihat-lihat sekitar rumah gue, di sela-sela antara tanaman-tanaman yang ada di rumah gue melihat seekor lovebird yang sedang terkapar. Bahkan dia pun udah tiduran gitu, dia udah nggak bisa diri, nggak bisa duduk. Pokoknya nggak terlihat seperti hewan yang segar lah. Dia tuh seolah-olah memang sedang sakit. Dan secara fisik gue melihat di paruhnya itu memang ada bekas goresan. Nah, feeling gue si lovebird ini terkena hempasan, entah hempasan angin atau memang langsung terkena hempasan dari kereta.
Kenapa gue bilang kereta? Karena rumah gue memang berlokasi tepat di pinggir rel kereta. Bisa jadi ada kemungkinan lovebird ini adalah hewan peliharaan orang lain yang kemudian secara tidak sengaja lepas. Kemudian secara tidak sengaja juga dia terkena musibah, terkena hempasan angin kereta atau terkena kereta tersebut. Singkatnya, akhirnya si lovebird ini gue coba rawat. Kenapa gue coba rawat? Karena di sekitar rumah gue itu bukan habitat lovebird gitu kan. Takutnya kalau nggak gue rawat ya dia akan mati gitu aja. Dan siapa tahu ketika gue rawat ada pemiliknya yang coba nyari dan bisa gue balikin. Pada akhirnya sampai saat ini nggak ada orang yang nyari lovebird tersebut. Jadi nggak ada berita kehilangan dari orang sekitar gue yang mencari lovebird. Bisa jadi dia terbang dari tempat yang lumayan jauh gitu, yang jaraknya nggak dekat dari rumah gue, dan sayangnya dia terkena musibah dan beruntungnya dia bisa gue ketemukan dan gue rawat, dan alhamdulillahnya sampai saat ini dia sudah sehat seperti seharusnya gitu. Dan lovebird ini pun akhirnya gue carikan pasangan sehingga mereka bisa nikah, dan bukan nikah ya, bisa kawin, hingga lovebird ini bisa kawin, dan akhirnya sekarang pun sudah ada 1 ekor anak yang berhasil mereka tepaskan. Jadi pesan gue nih ya, kalau kalian menemukan hewan yang unik dapat dipelihara, atau kalian menemukan hewan yang tidak lazim ada di sekitar rumah kalian, kalian itu harus berpikir dulu. Kalau kalian nangkap hewan ini, konsekuensinya apa? Apakah benar sekitar rumah kalian adalah habitat dari hewan tersebut? Kalau memang itu adalah habitatnya, biarin aja. Misalnya rumah lu ini di sekitar pinggiran hutan, kemudian lu menemukan musang gitu, atau enggak, jangan musang deh, atau lu menemukan burung-burung hutan, burung-burung yang habitatnya memang di hutan. Dan lu nggak seharusnya nangkep burung itu juga, karena memang rumah lu itu berdekatan dengan habitat asli mereka. Bisa jadi mereka cuma lewat-lewat aja tuh. Beda halnya kalau di rumah lu, di sekitar rumah lu misalnya ada harimau gitu yang datang, sedangkan rumah lu jauh dari hutan, itu bisa jadi harimau lepas tuh, ada orang yang melihara harimau dan lepas, dan itu harus ditangkap. Tapi bukan untuk dibunuh ya. Kalau kalian tidak tahu cara menangkap hewan yang aman untuk kalian dan aman untuk hewan tersebut, langsung telepon BKSDA. Beri laporan, kalian nemuin hewan apa, kalian minta tolong untuk tangkap seperti itu. Supaya sama-sama aman. Aman kalian dari ancaman hewan tersebut. Dan hewan tersebut juga aman dari ancaman kalian. Jangan sampai suatu saat kalian nemu babi misalnya di pinggiran hutan, terus kalian tangkap, kalian bilang itu adalah babi ngepet. Gak mungkin dong babi ngepet di sekitaran hutan. Apa yang mau diepet? Ya nggak? Makasih, pokoknya itu pesan dari gua. Kita tetap harus saling menjaga, baik antar sesama manusia maupun antar makhluk gitu. Terima kasih telah mendengarkan podcast cerita. Dadah.